Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, pusat perbelanjaan Tanah Abang mulai dipadati pembeli yang mencari busana lebaran. Ya, salah satunya adalah tren busana yang banyak dicari nih, yakni gamis bini orang. Seperti apa berikut liputannya, pemirsa. Jelang bulan suci Ramadan, banyak masyarakat yang sudah mulai berburu untuk baju lebaran nanti. Dan saat ini saya sudah berada di Pasar Tanah Abang dan saya akan melihat langsung apa aja sih tren baju untuk lebaran tahun ini. Dan katanya sih ada yang lagi viral ya. Yuk kita lihat langsung dan ikuti saya. Berbagai model dan warna gamis terpajang di etalase toko Pusat Perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta. Salah satu model yang diprediksi akan menjadi tren pada lebaran tahun ini, yakni gamis bini orang. Unik ya namanya, seperti apa sih? Nah ini dia pemirsa, sekarang saya udah pakai salah satu baju yang kabarnya akan menjadi tren lebaran tahun ini. Kalau kata penjualnya sih namanya gamis istri orang. Ini menarik sekali dan kita akan coba tanya lebih lanjut ke penjualnya kenapa gamis ini dinamakan gamis istri orang. Kalau tren 2026 ya, itu lagi warnanya percoklatan, terus juga yang dari influencer terkenal ya, itu yang jadi trending itu di warna butter yellow ya. Itu kita jadi best sellernya itu juga. Jadi selain namanya yang diambil terinspirasi dari influencer, warnanya juga ya? Betul, ya. Ya, penamaan gamis bini orang terinspirasi dari gaya seorang istri yang anggun dan sederhana, menggambarkan model gamis minimalis tanpa banyak ornamen dengan pilihan warna yang lembut. Nah pemirsa, selain baju yang saya gunakan, masih ada beberapa baju lainnya yang kabarnya akan menjadi tren lebaran tahun ini. Seperti ada baju-baju dengan warna yang lebih soft atau dengan warna pastel, ada juga gamis dengan rompi lepas dan masih banyak lainnya lagi. Dan tentunya akan membuat lebaran tahun ini jadi lebih menarik lagi. Dari Tanah Abang, Jakarta, Wenda Nura, Eri Nugraha, Ayus melaporkan. Menarik ya Nata ya, tadi seperti yang saya sampaikan nih, gamis bini orang. Gamis bini orang. Iya. Tapi kenapa harus namanya bini orang ya? Jadi kan orang-orang mikir kalau nggak tahu ya, nggak nyimak informasinya secara utuh, kayak bini orang. Iya. Jadi kalau ada multitafsir gitu. tafsir banget. Okay. Nah, pemirsa, sekarang kita ke informasi seputar arus mudik nih. Jelang arus mudik yang tinggal 2 pekan lagi, Kementerian Pekerjaan Umum terus dikebut melakukan sejumlah perbaikan jalan Pantura yang mengalami kerusakan di sepanjang jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Perbaikan jalan berlubang dan bergelombang di beberapa titik mengalami kerusakan. Salah satunya di jalur Pantura, Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jumat malam. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Bidang Marga Provinsi Jawa Barat ini perlu mempercepat pekerjaan agar momen arus mudik yang dilintasi pengendara roda 2 cepat rampung. Rata-rata kerusakan jalur Pantura terjadi umumnya jalan berlubang dan bergelombang akibat tak mampu menahan berat beban kendaraan yang setiap hari melintas di jalur Pantura. Akibat perbaikan ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah sempat tersendat. Ya betul Pak. Pertama ini untuk kenyamanan dari arus pemudik tersebut supaya nyaman dalam berkendara. Karena kan sebagian jalan ini kan ada yang rusak, ya banyak berlubang dan sebagainya. Yang akhirnya kita perhalus dengan pekerjaan hotmix tersebut ini. Pemirsa, jelang arus mudik Ramadan 2026, pemerintah terus mempercepat perbaikan jalan nasional di jalur selatan. Perbaikan dilakukan pada beberapa ruas yang mengalami kerusakan seperti retakan dan juga lubang yang berpotensi ini membahayakan pengguna jalan. Menjelang arus mudik Ramadan tahun 2026, sejumlah titik jalan nasional di jalur selatan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terus diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan seperti retakan dan lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Petugas melakukan penambalan aspal dan perataan badan jalan agar kendaraan yang melintas dapat melaju dengan lebih aman dan nyaman. Perbaikan ditargetkan rampung sebelum puncak arus mudik Ramadan. Ini persiapan Pak untuk kenyamanan dan keamanan berkendara, mempersiapkan jalur mudik untuk pantai selatan Pak, jalur Cipatujah, Kelapa Genep, Pangandaran. Kami terus berusaha dikebut agar pemudik merasa nyaman dan aman untuk berkendara. Berbeda dengan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sejumlah jalan di beberapa titik di wilayah Karawang Timur justru belum ada perbaikan hingga menjelang arus mudik Lebaran. Di kawasan Karawang Timur, kerusakan jalan terpantau mulai dari simpang lampu merah hingga mendekati gerbang tol Karawang Timur. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Arteri Nasional Pantura mulai dari pertigaan Tanjung Pura hingga kawasan Pende. Padahal Jalan Arteri Karawang salah satu akses utama jalur nasional yang menghubungkan wilayah Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur selain melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Jika kondisi jalan tak diperbaiki, dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan para pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pulang kampung mudik Lebaran kali ini dimeriahkan dengan tebaran diskon dari pemerintah. Salah satunya adalah diskon tarif tol sebesar 30% untuk puluhan jalan tol. Ruas tol mana nih? Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 30% saat mudik dan balik Lebaran pada tahun ini. Total 29 ruas tol di berbagai wilayah Indonesia mendapatkan potongan tarif untuk membantu masyarakat pulang kampung lebih hemat dan juga lancar. Diskon 30% ini berlaku pada periode utama arus mudik tanggal 15 hingga 16 Maret 2026 dan juga arus balik pada tanggal 26 hingga 27 Maret 2026. Tanggal berlaku diskon 30% berbeda di sejumlah jalan tol. Seperti di tol Tangerang Merak berlaku dari tanggal 12 dan 13 Maret untuk arus mudik. Potongan tarif tol juga berlaku untuk ruas tol Kayu Agung Palembang di Sumatera. Tol Cimanggis Cibitung juga diskon dari tanggal 21 dan 22 Maret 2026. Selain itu, sejumlah ruas strategis Trans Jawa juga masuk dalam daftar potongan tarif tol. Di antaranya tol Jakarta Cikampek, tol Cikampek Palimanan, hingga tol Batang Semarang. Potongan tarif ini berlaku untuk perjalanan dengan pembayaran menggunakan uang elektronik. Karena itu, masyarakat diimbau agar memastikan saldo cukup sebelum memasuki tol. Dengan kebijakan ini diharapkan arus lalu lintas Lebaran lebih tersebar, perjalanan lebih efisien, dan beban biaya mudik masyarakat juga bisa berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan.